Shalom semua teman-teman, gimana kabarnya? Kenalin, nama gue Joshua, bagi yang belum kenal. Selamat datang di acara Biblecast kita. Dan I think ini akan jadi first episode kita ya. Ini akan jadi episode pertama, so mungkin gue akan jelasin sedikit apa sih Biblecast itu. Nah, Biblecast ini gue punya ide gitu gimana caranya gue pengen nyampein perenungan firman Tuhan gitu ya. Mungkin cuma 1-2 ayat aja di setiap episodenya, dan kita akan coba renungin, kita akan coba kasih gambaran yang asik dan praktis. Nah, jadi nggak pakai lama lagi, langsung kita mulai aja ya. Kita simak biar kita semua sama-sama ntar tahu gitu kayak gimana sih Biblecast ini. Nah, oke, gue akan mulai. Mungkin gue hari ini akan ngomongin soal mental health. Nah, kenapa sih mental health gitu kan? Gue perhatiin ini di Indonesia, mental health ini mulai trending gitu di akhir tahun ini gitu. Apalagi pas pandemi ini mulai marak nih. Nah, kenapa sih pas pandemi? Bayangin ya, ini udah setahun gitu ya pandemi, dan gue pun ngalamin gitu, dimana kita ini mulai susah gitu namanya bersosialisasi, beraktivitas, pekerjaan, pelayanan, apapun itu gitu kan, yang mungkin masih belajar dalam sekolah, kuliah, akan ada perubahan gitu yang kita nggak terbiasa dengan itu, dan mungkin sebagian besar dari kita mengalami hal yang kok agak stres ya, kok gimana gitu ya. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin kehilangan gitu. Entah kehilangan, memang benar kehilangan pekerjaan atau kehilangan seseorang gitu, and it's gonna be efek gitu, itu akan berefek gitu kepada kita. Dan gue pun juga sama gitu, gue ngalamin, dan beberapa waktu lalu gue ngalamin down banget gitu rasanya, kok gue ini mau ngapain lagi ya, kok kayaknya serba mentok kemana-mana, dan aduh. Tapi sebagai gimana ya, gue akhirnya ngeliat handphone gue, nggak sengaja gue lihat handphone, lagi liat catatan lama gitu kan ya, handphone gue scroll, dan ternyata ada sebuah catatan gitu. Gue dulu punya sebuah ayat yang remah banget lah dalam hidup gue, dan hari ini gue mau bagiin gitu. Dan ini ada kaitannya sama mental health itu ya. Ayatnya sebenarnya ada di Matius 10 ayat 38-39. Boleh buka handphonenya atau boleh nanti lihat di atas ini ya, akan muncul gitu. Boleh, tapi gue akan pakai nanti versi terjemahan lainnya. Cuma kita baca dulu sama-sama ya, yang bahasa Indonesianya. Siap semua? Oke. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ini kata Tuhan Yesus ya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yaitu karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Ya, demikian firman Tuhan. Mungkin ayat ini waktu kita baca sekilas kita udah sering denger gitu, kayak kita harus pikul salib, harus sangkal diri dan sebagainya. Kita harus berani berkorban. Tapi mari kita lihat yuk di terjemahan lainnya, ini bagus banget kalau menurut gue ini one of my favorite gitu all the time. Matius 10:38 juga, tapi versi Inggris yang The Message. Nah, kalau kalian mau cek tuh The Message tuh biasanya MSG tulisannya. Nah, kalau bagi yang tahu atau pakai aplikasi di handphone, gampang tuh bisa di-download gitu versi Inggris The Message. Oke? Udah dapat? Kalau belum dapat pun aku akan bacain ya. Nanti kalian akan ada tulisannya di sini nih ya. Oke, ready ya? Ini bahasa Inggris. If you don't go all the way with me, through thick and thin, you don't deserve me. If your first concern is to look after yourself, you will never find yourself. But if you forget about yourself and look to me, lihat kepada Tuhan, you will find both yourself and me. Nah, ini artinya apa sih nih? Aduh, kok sosok Inggris gitu ya? Tapi ini bagus banget gitu. Kenapa sampai harus gue pakai Inggris gitu? Karena dibilang gini, kalau lu nggak, ini Yesus yang ngomong ya, ini gue pakai sederhanain. Kalau lu nggak jalan sama gue gitu, lu nggak pergi sama gue dalam tebal dan tipis, dalam suka dan duka gitu ya kasarnya, lu nggak berhak gitu, you don't deserve me kata Tuhan. Tapi gue mau point out ini, gue mau highlight. If your first concern, kalau konsentrasi kamu, kalau prioritas utama kamu adalah untuk to look after yourself, untuk melihat kepada kebutuhan-kebutuhan kamu, untuk pada dirimu sendiri aja, kamu nggak akan pernah menemukan dirimu, katanya. Jadi bayangin, kalau dalam mental health ini, gue perhatiin ya, gue sering banyak konseling gitu ya, denger cerita teman gue, dan termasuk gue ngalamin gitu. Ketika mulai down, ketika kita mulai stres gitu ya, kita mulai merasa ada tekanan, ini kecenderungan kita nih. Gue nggak tahu ya, semoga mungkin lu sama atau enggak gitu. Bagi yang ngalamin atau belum ngalamin nih, biar beri persiapan ya. Kita sering kali gini, aduh, gue capek nih, kayaknya gue gak bisa nih bagi konsentrasi gue ke banyak tempat. Gue harus mulai fokusin kepada satu hal dulu yang mau gue selesain. Jadi lingkupnya yang besar dikecilin. Nah, ini biasanya gini nih.
ketika ada stres, ada masalah, kita mulai ngecilin lingkaran kita, circle kita. Misalnya kayak, aduh, kayaknya gue apa nih yang paling kurang penting dalam hidup gue yang mesti gue keluarin dulu nih. Mulailah dari tadinya circle kita segini, kita kurangin. Aduh, udah gue fokusnya sama kerjaan gue, sama keluarga gue aja deh. Gue sama kuliah misalnya atau apa. Udah, yang itu aja dulu. Tapi ketika syukur-syukur itu selesai masalahnya, baru kita kembali lagi. Idealnya kan gitu ya. Kita mulai lagi. Katakan apa sih kegiatan di luar, biasanya nih orang nih sukanya, aduh, gue nggak pelayanan dulu deh, off dulu deh pelayanan. Lagi kayak gini keadaan, aduh gue susah gitu kan. Mulai dikeluarin pelayanannya. Nanti kalau udah baik-membaik, nanti gue balik pelayanan. Idealnya katanya sih gitu. Tapi mungkin syukur ya kalau misalnya itu puji Tuhan ya bisa balik lagi. Kadang-kadang ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ. Udah dikecilin nggak pelayanan, aduh masih kayak gini. Aduh mulai nggak gereja. Terus mulai apa lagi nih? Misalnya, aduh kesibukan apa nih yang kurang? Hobi-hobi kita dikurangin. Terus ngecil sampai mikir gini, aduh udah gue capek deh. Gue pokoknya mau fokus sama kerjaan gue doang. Tapi apa yang terjadi ketika kita mulai fokus sama yang makin kecil sama diri kita doang? Ternyata bisa jadi makin stres loh kenyataannya. Ini serius loh. Bisa terjadi. Dan gue ngalamin gitu. Gue mulai potong pelayanan, mulai potong kerjaan. Gue ada kerja, ada pelayanan juga. Dan so, gue bilang udah gue mau fokus sama keluarga. Aduh gue mau fokus sama diri gue. Udah, gue capek, gue lagi lemes. Udah gue pengen puasin, gue pengen reward myself lah. Gue pengen jalan-jalan kan gak bisa ya. Jadi kayak, udah gue beli makan yang enak deh. Udah gue beli minuman yang enak deh gitu, yang manis-manis gitu kan, biar seger gitu kan. Udah gue pengen nyantai-nyantai, gue pengen tidur deh. Tapi kenyataannya semakin gue mencoba memuaskan atau menguatkan diri gue gitu ya, makin manjain diri kita, ternyata makin stresnya tuh gak hilang, masalah tuh gak selesai gitu. Jadi akhirnya semakin bener kayak kata ini, dia bilang if your first concern is to look for yourself, you will never find yourself. Akhirnya gue mulai bingung gitu akhirnya. Gue ini sebenarnya hidup mau ngapain ya? Gue ini pelayanan nih mau ngapain? Gue ini kerja-kerja capek-capek gini buat siapa sih gitu kan? Akhirnya mulai pertanyaan yang sebenarnya konyol sih gitu menurut gue. Tapi jadi nggak bisa ngelihat gue ini sebenarnya mau kemana hidup gue. Kalau lu pernah ngalamin hal yang sama atau serupa gitu ya, dan Bible ini bener banget dikatakan. Apa sebabnya? Karena kita melihat first concern kita melihat bahwa ya look for ourselves doang gitu. Padahal kita hidup di dunia ini bukan cuma buat diri kita gitu. Bahkan kita bisa ada sampai hari ini nggak mungkin cuma usaha kita doang. Jelas lah kita lahirnya sama ketua kita gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa waktu masih bayi. Dan banyak hal lah, banyak orang lah, banyak campur tangan orang, termasuk Tuhan apalagi. Jadi apa resepnya dikatakan di kalimat terakhir dikatakan gini. Tapi, but if you forget, tapi kalau kamu lupakan tentang dirimu gitu ya, dan cukup cari Tuhan, katakan ini kan Yesus ya, cukup cari Yesus gitu loh. Lu lupain dulu deh semua masalah lu, ya Tuhan tahu gitu ya, kayak kira. Dan lu coba cari Tuhan. Gimana cara cari Tuhan sih, Josh? Aduh, banyak cara. Tapi satu hal sih yang pasti, doa bisa. Doanya ini bukan doa yang tertulis ya, doa spontan gitu ya. Saat teduh bisa, penyembahan, nyanyi, anything yang hubungannya kita mengarahkan fokus kita sama Tuhan dan kita lupakan dulu sejenak yang lain gitu. Dan apa yang terjadi? Lucunya gini, kita cari Tuhan, yang ditemukan di ayat ini bukan kita menemukan, kan dibilang gini, kalau kita nyari Tuhan, kita temuin Tuhan dong. Tapi dikatakan apa? If you and look to me, you will find both yourself and me. Dikatakan, lo akan menemukan diri lo sendiri dan Tuhan. Bisa ya gitu. Karena gini loh, kita kena mental health nih, lagi diserang nih, lagi pusing nih, kita fokus ini kita gini ya, kita cuma bisa ngeliat dikit terbatas nih, cuma bisa ngeliatnya satu arah doang diri kita. Tapi begitu kita melupain pikiran kita gitu ya, kita arahkan sama Tuhan, dia akan mulai buka pikiran kita sampai kita bisa lihat the big picture, kita bisa lihat secara keseluruhan. Ternyata susah sih hidup gue, emang makin kelihatannya susah sih pandemi ini, tapi sebenarnya puji Tuhan loh, gue masih hidup, gue sehat, gue gak kena COVID, gue masih bisa makan, dan I still survive gitu. Gue masih banyak hal yang bisa gue syukurin ternyata gitu. Oh, ternyata gue mau lihat, ternyata kerjaan gue gak gini-gini amat lah. Ternyata orang tua gue gak ngeselin-ngeselin amat lah gitu. Ternyata teman-teman gue yang, ya mereka punya masalah juga lah. Wajar kalau mereka gak bisa bantu gue saat ini gitu, kira-kira. So, bagaimana caranya gitu dari ayat ini kita gue baca lagi, ya ampun Tuhan gitu. Gue sampai kayak mental health ini, stresnya kita ini gitu ya, apapun yang kamu alamin sebenarnya udah ada rumusnya gitu, udah ada formulanya di ayat ini gitu, di firman Tuhan gitu.
Pantes kalau kita fokus, udah gue mau fokus sama hidup gue dulu, malah hilang tuh. Jelas dikatakan. Karena harusnya kita ketika punya masalah, tertekan, kita carinya Tuhan. Wah, teorinya sih gampang ya. Gue pun ngalamin gitu, tapi percaya deh, kalau kalian berusaha, kalian tanamin pikiran ini gitu. One day meskipun kalian mungkin sempat hilang gitu ya, sempat bingung, tapi ujung-ujungnya kalian ketemu gitu. Kalau kalian cari Tuhan nanti. And this is the message today gitu, ini pesannya hari ini yang gue mau gue bagiin. So buat kalian, apapun yang kalian hadapin, kalian alamin, gue nggak tahu secara pribadi, tapi gue mau saksikan bahwa yuk cari Tuhan gitu. Mungkin Tuhan bukan solusi gitu, Tuhan gak akan nyelesain masalah lu secara instan gitu, tapi dia akan berikan kekuatan. Setidaknya yang tadi, dia akan mulai bukakan pikiran lu, dan lu bisa lihat hal-hal yang di sekitar lu dengan lebih baik. Lu akan menemukan, gue ini hidup mau ngapain sih? As simple as that. So, gue akan tutup dengan doa ya guys. Seperti biasa, gue akan tutup dengan doa. Gue akan berdoa buat kita semua, buat kalian. Yuk kita akan nanti kita pada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat Biblecast hari ini Tuhan. Pada episode ini Tuhan, biar semua siapapun Tuhan yang menonton Tuhan, termasuk saya dan semua teman-teman saya yang ada di sini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan kami semua kesehatan Tuhan, dan Kau berikan kekuatan Tuhan, biar kami Tuhan dapat mengikut Engkau Tuhan, dalam suka maupun duka Tuhan, dan biar kami boleh Tuhan dalam kesesakan, dalam stres kami, dalam keadaan apapun, boleh Tuhan kami tidak melupakan Engkau Tuhan, dan kalaupun kami Tuhan sempat melupakan Engkau Tuhan, dalam beberapa saat Tuhan, ajar kami Tuhan untuk ingat Tuhan, untuk kami fokusnya kepada diri-Mu dulu Tuhan, kepada Engkau yang terutama dan pertama dalam hidup kami Tuhan. Maka kami akan janji-Mu Tuhan, Engkau akan beserta dengan kami dan beri kekuatan kepada kami. Terima kasih semua yang menonton, biar Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini. Tuhan berkati mereka semua ya. God bless you all. Dan jangan lupa, ada episode 1 pasti ada episode 2-nya dong ya. Jadi jangan kemana-mana, tunggu aja. Boleh di subscribe, nanti kalian akan lihat gitu episode berikutnya. Kalau mau ada masukan atau ada kritik, ada apapun, boleh langsung komen aja. Kita terbuka untuk semuanya. So thank you and God bless you all. Salam.